Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kenikmatan Islam sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini secara virtual. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode studi Islam dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 Syarifah Hanum dan Maudia Nur Ajura akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Ajaran Islam. Materi pertama yaitu akan disampaikan oleh saudari Maudia Nur Ajura. Kepada saudari Maudia Nur Ajura kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hanum yang telah mempersilahkan saya untuk menjabarkan beberapa materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Yang pertama, pengertian agama Islam. Islam dalam bahasa Arab al-Islam yang artinya berserah diri kepada Tuhan, adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Islam memiliki arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusannya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut firman Allah yang berkenaan dengan agama Islam. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 19, yang dimana artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Yang kedua ada surah An-Nisa ayat 125, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang Islam menyerahkan dirinya dengan ikhlas kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim dengan kesayangannya. Yang ketiga ada surah Al-Baqarah ayat 131, surah Ali Imran ayat 67. B. Makna Islam. Makna Islam di sini yang pertama adalah aslama, yuslimu islaman, yang artinya berserah diri, yakni orang Islam yang berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya dengan pernyataan syahadatain. Orang Islam adalah orang yang rela diatur dengan hukum-hukum Allah. Yang kedua adalah salamatan, artinya selamat. Selamat orang Islam adalah orang yang selamat, yang akan selamat, yakni diselamatkan Allah di hari akhir. Orang Islam adalah orang yang menjaga keselamatan diri dan saudaranya sesama muslim. Yang ketiga ada silmun, artinya damai atau tentram. Orang Islam adalah orang yang berdamai, mendamaikan sesama muslim dan mendamaikan orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Oke. Yang keempat ada sulamun, artinya anak tangga. Maksudnya adalah progresif, maju, berubah ke arah yang lebih baik. Kehidupan orang Islam adalah kehidupan yang selalu berkembang menaiki anak tangga menuju kesempurnaan keimanan dan ketakwaan. Yang terakhir ada salimun, artinya sehat, yakni orang Islam adalah orang yang sehat, kondisinya bersih, suci dari hadas dan najis, bersih jasmani dan rohani. Oke, yang ketiga sumber-sumber ajaran Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran secara bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qira'ah yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 surah Al-Qiyamah, yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Nah, pengertian Al-Quran secara terminologi itu, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi-Nya, Muhammad SAW, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sedangkan ada beberapa pengertian Al-Quran menurut para ahli. Ada Syafi'i,
Ja'far Subhi as-Salih. Asy-Syafi'i adalah salah satu seorang imam mazhab terkenal, berpendapat bahwa kata Al-Quran itu ditulis dan dibaca tanpa hamzah. Al-Quran bukan Al-Quran dan tidak diambil dari kata lain. Ia adalah nama yang khusus digunakan untuk kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana nama Injil dan Taurat yang digunakan khusus untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Ada juga Ja'far Subhi as-Salih. Kita lanjut ke turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa nuzulul Quran ini tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Itulah disebut nuzulul Quran. Wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini diikuti oleh ayat-ayat selanjutnya yang menekankan kepada pentingnya tauhid dan suruhan dakwah kepada Nabi agar menyampaikan Allah kepada kepada umatnya. Sedangkan mengenai ayat yang terakhir turun menurut pendapat yang masyhur ialah surah Al-Maidah ayat 3. Adapun kandungan-kandungan Al-Quran yaitu tauhid, ibadah, janji dan ancaman, kisah umat terdahulu. Nah, tauhid ini kepercayaan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan semua kepercayaan yang berhubungan dengannya. Sedangkan ibadah yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. Janji dan ancaman yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mengamalkan isi Al-Quran dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. Kisah umat terdahulu ini seperti para nabi dan rasul dalam menyiarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kisah orang-orang soleh ataupun kisah orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran agar dijadikan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke sistem syariah Al-Quran. Sistem syariah Al-Quran terdapat beberapa hukum-hukum, yaitu ada hukum i'tiqadah, hukum-hukum akhlak, hukum-hukum amaliyah, hukum ibadah, hukum muamalat. Hukum i'tiqadah yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Hukum-hukum akhlak yaitu tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Hukum-hukum amaliyah yaitu yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian, dan muamalah atau kerjasama sesama manusia. Ada juga hukum ibadah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Hukum muamalat. Nah, hukum muamalat ini yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hukum muamalat ini mencakup hukum munakahat, hukum faraid, hukum jinayah, hukum hudud, hukum jual beli dan perjanjian, hukum tata negara kepemerintahan, hukum makanan dan penyembelihan, hukum akdiyah, hukum jihad, dan juga hukum dauliyah. Fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk manusia, yaitu Al-Huda. Al-Quran berfungsi sebagai ruh. Al-Quran berfungsi sebagai cahaya, nur. Al-Quran berfungsi sebagai pembeda, Al-Furqan. Dan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat penawar atau asyifa. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Hanum. Kepada Syarifah Hanum saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Maudia Nur Ajura atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya mengenai Al-Hadis atau As-Sunnah akan saya sampaikan. Al-Hadis adalah suatu perkataan atau berita. Hadis Rasul adalah suatu perkataan, berita, informasi yang berasal dari Rasulullah SAW
Sedangkan as-sunnah adalah jalan hidup yang dilalui atau yang dijalani atau sesuatu yang telah dibiasakan. Kemudian pembagian al-hadis atau as-sunnah. Berdasarkan bentuknya, as-sunnah terbagi menjadi 4 macam, yaitu sunnah kauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu semua perbuatan Rasulullah. Sunnah takririyah, yaitu penetapan atau pengakuan Nabi terhadap pernyataan atau perbuatan orang lain. Yang keempat, sunnah hamiyah, yaitu sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan. Selanjutnya, pembagian al-hadis atau as-sunnah berdasarkan dari segi jumlah perawinya. Ada 3, yaitu yang pertama sunnah mutawir, yaitu sunnah yang diriwayatkan banyak perawi. Yang kedua, sunnah masyhur, yaitu sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkat mutawir. Yang ketiga, sunnah ahad, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Berdasarkan dari kualitasnya, hadis terbagi menjadi 4, yaitu sahih, yaitu hadis yang sehat, benar, dan sah. Yang kedua, hasan, yaitu hadis yang baik, memenuhi syarat sahih, tetapi dari segi hafalan pembawaannya yang kurang baik. Yang ketiga, dhaif, yaitu hadis yang lemah. Kemudian yang terakhir, maudhu, yaitu hadis yang palsu. Kemudian ada fungsi hadis atau as-sunnah. Yang pertama, fungsinya menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelasan isi Al-Quran. Yang ketiga, menambah atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya dalam Al-Quran. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihad yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Ijtihad juga berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ada macam-macam ijtihad. Dilihat dari lapangannya, ijtihad dibagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, ijtihad pada masalah-masalah yang ada nasnya tetapi bersifat dhoni. Yang kedua, ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara dengan penetapan kaidah kuliah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nas. Yang ketiga, ijtihad bi ar-ra'yi, yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah diterapkan syara untuk menunjuk pada suatu hukum. Yang selanjutnya itu ada kedudukan ijtihad. Yang pertama, hasil ijtihad itu tidak mutlak. Artinya, ijtihad itu bisa berubah kapan saja. Yang kedua, hasil ijtihad itu tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Yang ketiga, proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan kemaslahatan umum atau umat. Yang keempat, hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah mahdhah. Selanjutnya ada metode ijtihad. Yang pertama ada ijma atau konsensus. Kata ijma berasal dari kata jam'un yang artinya menghimpun atau mengumpulkan, yang mempunyai 2 makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur. Selanjutnya ada kias. Kias adalah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Misalnya pada zaman Nabi belum ada persoalan padi. Dengan demikian diperlukan ijtihad dengan jalan kias dalam menentukan zakat. Yang ketiga ada istihsan. Istihsan artinya menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. Menurut terminologi para ahli hukum, dapat diartikan menjelaskan keputusan pribadi yang tidak yang tidak didasarkan atas kias, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Selanjutnya ada masalah al-mursalat. Artinya keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Kemudian ada sujud zariyah, yaitu yang menurut bahasa berarti menutup jalan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Selanjutnya ada istisab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Kemudian ada urf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau adat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan tadi adalah
Menurut saya, sebagai umat muslim yang beriman, sudah merupakan kewajiban kita untuk mempelajari agama yang mulia ini. Bukan semata-mata karena kita dilahirkan dari garis keturunan yang sudah memeluk Islam, lantas kita tidak berusaha mengulik apa itu Islam yang sebenarnya. Dalam beragama sudah pasti memiliki sumber ajaran agamanya masing-masing. Nah, sumber ajaran agama adalah segala sesuatu yang akan menjadi dasar, patokan, pedoman, serta arah dan tujuan umat beragama untuk menjalani kehidupannya, yang semata-mata untuk mendapatkan rahmat dan cinta Tuhannya. Dalam agama Islam, terdapat 3 sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah sudah tidak asing di telinga kita sebagai sumber ajaran utama umat muslim. Sedangkan Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Ijtihad dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun Hadis, yaitu dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Maudia Nur Ajura yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Adapun kesimpulan dari saya yaitu sumber-sumber pada ajaran agama Islam berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam. Yang dimaksud sumber hukum Islam adalah patokan atau dasar-dasar pijakan dalam pengambilan keputusan hukum. Sumber utama ajaran agama Islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang mutlak kebenarannya dan tidak akan dapat dibantah oleh akal dan kebenaran manusia. Sedangkan Al-Hadis adalah sumber ajaran utama yang kedua setelah Al-Quran. As-Sunnah merupakan ajaran-ajaran dan contoh teladan dari Rasulullah SAW. Adapun ijtihad merupakan sumber hukum. Karena hasil ijtihad para ulama dapat dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan hukum. Fungsi ijtihad itu sendiri berfungsi pula sebagai metode penerapan hukum. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf, dan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar atau melalui WA Group. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.